Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarana biiqamatil ijtima'i wal ittihad wat tarahumi wat tawadudi bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal jannata wa khalaqalaha ahla fahum bi'amali ahlil jannati ya'malun, wa khalaqan nara wa khalaqalaha ahla fahum bi'amali ahlin nari ya'malun, wa hum fi jami'i dhalika la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para guru, para alim ulama, wabil khusus Sayyidil Habib Ali Al-Idrus mata'anallahu bituli hayatihi ma'a tamami sihah wa kamalil afiyah. Guru kita semua, guru Kashful, yang semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, dan semua keturunan dari para habaib, para kiai, para guru, para alim ulama, para asatidz, hadirin serta hadirat yang tengah menghadiri acara haul ziarah daripada Syekh Al-Alim Al-Fadil Syekh Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kumpulkan kita di tempat ini di malam hari ini bersama dengan mereka. Kelak kita berharap kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kumpulkan kelak insyaAllah di bawah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat malam ini kita menyebut nama Rasulullah, jadi kita menyebut dan mendengarkan bagaimana lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah Ta'ala Al-Qadim la yumallu sama'uhu, kemudian juga pembacaan surat Yasin, tahlil yang juga dipimpin oleh guru kita tadi. Kita berharap kepada Allah Ta'ala agar kematian yang kita terima insyaAllah adalah kematian husnul khatimah, setelah Allah berikan kepada kita umur yang berkah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di madrasah Rasulullah. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu tarbiyah dari para masyayikh kita, tarbiyah daripada guru kita, sahibul hadrah wal maqam, sahibul haul, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, yang banyak mendidik daripada anak didiknya, yang kita kenal dengan sebutan guru bangil. Banyak murid-muridnya, banyak ulama yang jadi alladzina takharraju ala yadayh. Mereka keluar dari bekas atau dari asal didikan
Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, kita lihat kiprah mereka, kita lihat bagaimana jasa mereka. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik ini meneladankan kepada kita akhlak. Kalau kita kupas sejarah, saya pernah membaca sejarah daripada manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Beliau ini tidak pernah tidur di atas ranjang. Rumahnya biasa. Bahkan tempat bajunya adalah satu almari dengan almari bukunya. Tidak punya almari khusus untuk almari bajunya. Menyimpan bajunya, apalagi menyimpan perhiasan untuk istrinya dan anak-anaknya. Hidup dalam keadaan qanaah, serba kecukupan, tapi hatinya adalah orang yang kaya kepada Allah. Innal ghina nafsi. Kaya adalah kaya jiwa orang tadi. Tatkala orang tadi itu punya Allah, orang tadi itu punya Rasulullah, hatinya mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ahlil bait, mahabbah kepada semua para sahabat Nabi, mahabbah kepada para habaib, mahabbah kepada para masyayikh, maka itulah orang yang dikatakan adalah ghinan nafs, kaya jiwanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, adalah yang dinamakan ghinan nafs adalah al-mahabbah liman yuhibbuhun nabi, cinta kepada siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirnya kita di ziarah malam hari ini adalah merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan, karena beliau adalah kekasih Nabi, beliau adalah seorang waliullah, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keilmuan. Lalu kita contoh dan kita teladani bagaimana akhlaknya, bagaimana hubungan beliau dengan Kiai Haji daripada Abdul Hamid, Kiai Hamid Pasuruan, bagaimana hubungan beliau dengan para habaib, bagaimana hubungan beliau dengan kiai-kiai yang ada di tanah Jawa, bagaimana hubungan beliau dengan Nabi Muhammad, hubungan beliau dengan Allah, hubungan beliau dengan orang-orang yang saleh. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertahun-tahun beliau belajar di kota Makkah bersama dengan gurunya, dengan para masyayikh ulama di kota Makkah sana. Mereka adalah para alamah di kota Makkah sana. Tapi beliau turun ke Indonesia, beliau kemudian berdakwah ke negeri kita yang tercinta, Republik Indonesia, tidak dengan membawa atribut bendera ilmu, tapi yang beliau bawa adalah bendera akhlak, yang dibawa adalah bendera adab an-nabawiyah al-mardiyah. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya katakan ini majlis adalah majlis at-tarbawiyah. Ini salah satu majelis tarbiyah, majlis kita dididik, majlis kita sekarang diajari bagaimana tata cara ziarah, bagaimana tata cara kita bersalaman dengan orang tua, bagaimana tata cara kita melihat orang yang alim, bagaimana kita kemudian bagaimana nanti ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di majelis al-haul, di majelis maulid, di majelis tahlil, di majelis al-khair, yang di situ ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, ada cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gumna limtithalil amr, saya berdiri hanya menuruti perintah daripada guru saya Al-Habib Ali dan guru saya daripada Syekh Kashful Anwar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita, amin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu katanya kalau santri disuruh sama kiainya manjat pohon kelapa, maka santrinya harus nurut manjat pohon kelapa. Jangan santri yang mengatakan kepada kiainya mengatakan, tidak pantas kiai, saya santri saja panjat pohon kelapa, berarti saya di atas kepalanya kiai. Yang lebih bagus kiai yang manjat pohon kelapa, saya yang di bawah. Santri yang seperti ini adalah santri yang kurang adab kepada kiainya. Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tarbiyah penting, hukuk penting. Banyak di zaman saat ini
kita lihat fenomena-fenomena di dalam keluarga kita, di dalam keluarga kaum muslimin. Kita lihat terjadi uqu'ul uquq anil walidain. Banyak terjadi durhakanya anak kepada orang tua. Apa sebabnya? Apa karena apa? Apa yang terjadi akibat anak saat ini sekarang berani kurang ajar dengan orang tuanya? Berani durhaka kepada orang tuanya? Kita lihat saat ini, fenomena yang kita lihat adalah salah satu birrul walidain. Seorang guru Kashful Anwar ziarah ke ayahnya, mengajak sekian banyak kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, 40 orang yang hadir di dalam satu majma' al khair. Pasti satu orang di antara mereka ada yang kabul doanya di hadapan Allah Ta'ala. Artinya dia adalah seorang wali Allah. Ini berapa banyak kaum muslimin muslimat yang hadir di tempat ini, diajak oleh beliau untuk ziarah ke ayahnya, menunjukkan tarbiyah adalah birrul walidain. Banyak anak zaman sekarang wuqu'ul huquq bisabab at-tahawun anil huquq. Banyak orang tua yang sudah menyepelekan daripada haknya, tidak memberikan haknya kepada anaknya dengan baik. Sehingga kemudian kalau orang tua tadi itu mengatakan kepada anaknya, engkau ini durhaka kepada ayahmu nak, engkau durhaka kepada ibumu nak, maka sesungguhnya ketika seorang anak itu durhaka kepada ayah dan ibunya, ketahuilah karena ayah dan ibunya tidak memberikan hak pendidikan agama, tidak memberikan hak akhlak, didikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Anaknya lebih banyak dikenalkan kepada ilmu eksak, dikenalkan kepada ilmu barat, dikenalkan kepada ilmu bahasa. Baik, bahasa bagus, ilmu eksak bagus, masya Allah. Tapi yang terpenting ketika anak itu dia lahir di dalam Islam, diajarkan pertama kali adalah ketika anak lahir maka sunnah diadzani, agar supaya yang pertama kali didengar oleh sang anak adalah kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ajakan sholat di sini. Hayya 'alas sholah. Apa yang mau diajak sholat untuk anak? Hayya 'alal falah. Apa yang mau diajak kebahagiaan buat anak? Tapi di sini adalah kalimat di mana ketika seorang tua atau siapapun yang mengadzani sang anak yang ketika lahir, dengan satu tujuan, anak tersebut adalah insya Allah mengingat Allah, tahu akan Nabi Muhammad SAW. Tarbiyah pertama adalah diajarkan di dalam Islam adalah agar seorang tua mendidik anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau pernah bersabda di dalam salah satu sabdanya, sayati zamanun la an yurabbiya rajulun jarwan khairun min an yurabbiya waladan min sulbih. Akan datang nanti suatu zaman di mana orang di zaman itu lebih pandai mendidik binatang ternaknya daripada anak kandungnya sendiri. Dia lebih pandai mendidik kucingnya daripada anaknya. Dia lebih pandai mendidik burung beonya daripada anaknya. Kita lihat banyak fenomena di dalam rumah tangga kita. Burung bionya ketika majikannya masuk ke rumah, burung bionya yang mengucapkan assalamualaikum. Majikannya selesai sholat, burung bionya la ilaha illallah sallallahu ala sayyidina Muhammad dengan fasihnya. Tapi apa jadinya ketika anaknya pulang sekolah, berangkat sekolah, anaknya nggak pamitan dengan orang tuanya, pulang sekolah anaknya masuk rumah dengan kalimat halo, tidak dengan assalam, tidak dengan mengatakan atau mempertanyakan bagaimana hal ehwal orang tuanya. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fenomena yang terjadi di akhir zaman. Sudah adam mubalah anit tarbiyah. Sudah tidak ada lagi perhatian di dalam cara mendidik anak. Dibiarkan anaknya keluar, gadis-gadisnya dibiarkan keluar tidak memakai kerudung, ya enggak? Dibiarkan keluar dengan HP-nya. Kalau dulu saya ingat, anak-anak pada zaman dahulu kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 6 SD,
anak itu disangoni oleh orang tuanya tasbih, untuk bertasbih. Orang tuanya mengatakan, kalau nanti istirahat pertama nak, kau bertasbih dengan baca sholawat 50 kali. Nanti istirahat kedua di sekolahanmu, kau bertasbih baca sholawat 25 kali. Tapi zaman sekarang orang tuanya nyangoni anaknya uang 5 juta, 10 juta, 3 juta, paling minimal paling sedikit 1 juta. Ini anaknya kemudian dia akan melakukan apa saja sudah. Ini kalau sudah ini terjadi, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terjadilah gesekan antara anak dengan orang tua. Durhaka mulai nampak. Kita lihat fenomena di mana? Kita lihat bagaimana tayangan-tayangan acara televisi tidak mendidik. Orang tua di dalam rumah tidak mendidik. Orang tuanya nggak pernah sembahyang jamaah, sholat subuhnya jam 8 pagi. Kalau ditanya sama anaknya, bapak kenapa jam 8 pagi kok pakai kunut? Ini bapak lagi sembahyang duha pakai kunut ini. Kunut nazilah apa kunut apa itu? Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan ini terjadi dan di depan mata kita. Seorang anak tidak bisa mengaji Quran ya karena memang orang tuanya nggak pernah ngaji Quran di dalam rumahnya. Anaknya nggak pernah dikenalkan ratibul haddad atau ratibul atas ya karena memang orang tuanya nggak pernah mengenal itu. Anak orang tuanya nggak pernah ngaji barzanji atau simtud duror atau yang lain ya karena memang orang tuanya nggak pernah seperti itu. Faya ikhwani, maka mulai menit ini, mulai detik ini dan mulai saat ini, ajak anak-anak tadi itu untuk dia bakti kepada orang tuanya dengan cara Nabi SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah akan merahmati seorang ayah yang dia menolong anaknya untuk bakti kepada orang tuanya. Didik ayahnya, ngajak anaknya, nuntun anaknya. Jangan ayahnya yang datang ke haul, anaknya di rumah. Ayahnya, ibunya datang ke acara haul, anaknya di rumah main PS. Anaknya di rumah buka internet. Anaknya di rumah buka YouTube. Anaknya di rumah lagi menonton acara apa, entah bagaimana yang terjadi. Kelak di yaumil qiyamah yang pertama kali menjerat orang tuanya adalah anaknya. Awwalu man yata'allaq bi abihi wa ummihi yaumil qiyamah auladuhu. Yang pertama kali gondeli, yang pertama kali nanti dia akan mencegat orang tuanya untuk masuk ke dalam pintunya surga adalah anak-anaknya sendiri. Dia akan mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabbana khudh hadha lana minna. Ya Allah, ambil ini orang tua ini, jangan kau masukkan dia ke dalam surga karena dia telah menelantarkan kami. Insif lana hadha minnuh. Ambil dia, geret dia masuk ke dalam api jahannam bersama dengan kami di api jahannam. Wal iyadu billah. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang terjadi di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah ada satu kejadian, seorang tua datang kepada Sayyidina Umar yashku an uquqi ibnihi. Dia mengeluh kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab akan durhaka anaknya. Dia berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya Amiral Mu'minin, anakku ini durhaka sedangkan aku adalah ayahnya. Kamu ayah angkatnya atau ayah kandungnya? Ayah kandungnya. Fa'ahdir waladak, hadirkan anakmu. Fa'ahdara waladahu ala baina yaday Amiril Mu'minin. Lalu dihadirkan anak tersebut di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dan ditanya, benarkah kalau ini adalah ayahmu dan kau adalah anaknya? Benar. Fa'atabahu Amirul Mukminin, lalu dimarah oleh Amirul Mukminin, diperingatkan, ditegur dan dimarah oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu sang anak mengatakan, Amirul Mukminin, saya ingin bertanya, seorang anak wajib bakti kepada orang tuanya? Iya, itu wajib. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang lain Allah menyepadankan di dalam satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Tadi ayat Quran menyebutkan bahwa ya Allah, ampunkan aku dan ampunkan kedua orang tuaku. Itu adalah satu doa kalau dipanjatkan oleh seorang anak. Ad-da'wah lil walidaini minal abna, apa dikatakan? Seorang anak yang mendoakan orang tuanya dengan kebaikan, fa innallaha ta'ala la yudayyiqu aisyatahu fid dunya.
Allah tidak akan menyempitkan hidupnya nanti di dunia kalau anaknya mendoakan orang tuanya seusai sholat. Minimal doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala setelah selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang kedua diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh para salaf, Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma. Bila seorang anak memanjatkan doa dengan dua doa ayat Al-Quran dipanjatkan, lalu doa para salafus salihin al-arifin billah diucapkan, maka anak tadi kalau seandainya dia tidak masuk ke dalam surga bersama dengan orang tuanya, bersama dengan Sayyidina Muhammad SAW, dengan doa ini anak tadi ngangkat derajat orang tuanya. Anak ini tadi ngangkat derajat orang tuanya ke surga yang ada Nabi Muhammad di dalam surganya. Bila orang tua itu ada di dalam surga bersama dengan Rasulullah, yang pertama kali dilihat oleh orang tua adalah mana anakku. Aku ingin pertemukan anakku dengan wajah Nabi Muhammad. Maka orang tua tadi akan lihat dan akan kiteri itu surga sambil berkata, ya Allah, mana anakku ya Allah. Allah mengatakan, anakmu orang baik, anakmu orang muslim, anakmu orang mukmin, tapi amalnya bukan seperti amalmu. Karena itu dia ada di dalam surga, tapi surga tingkat bawah. Berkat doanya dia ketika waktu di dunia, seusai daripada sholat dengan doa yang diajarkan oleh arifin billah, maka sang anak tadi diakatrol oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan orang tuanya di dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pun memarahi anak tadi itu. Lalu sang anak mengatakan, kalau memang anak wajib bakti kepada orang tuanya, artinya haknya anak, haknya orang tua, harus seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Sekarang saya mau ingin bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau orang tua ada hak di dalam pundak anaknya, di atas pundak anaknya, apakah haknya anak tersebut orang tuanya juga wajib menunaikan? Kata Sayyidina Amirul Mukminin, wajib dia tunaikan juga. Apa di antaranya? Yang pertama, kata Amirul Mukminin, an yakhtara ummah, dia harus pilihkan untuk dia seorang ibu. Ibu yang baik, ibu yang alimah, arifah billah, hafizatul Quran, yang terbaik, terdidik ibunya. Yang kedua, dicatat oleh sang anak tadi. Poin pertama, an yakhtara ummah. Lalu yang kedua adalah an yuhsina ismah. Dia harus berikan kepada nama anaknya dengan nama islami, nama yang baik, nama yang bagus, nama yang thayyib. Lalu yang ketiga adalah an yu'allimahu al-kitab was sunnah. Orang tua wajib mendidik anaknya, mengajari anaknya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini sunnah Rasulullah. Lalu sang anak mengatakan, "Qif ya Amirul Mukminin, berhenti sampai sini. 3 poin yang kamu katakan tadi tidak ada sama ayahku." Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, memangnya apa yang terjadi? Kau katakan yang pertama tadi adalah an yakhtara ummah, suruh memilih ibunya sebelum punya anak seperti aku. Engkau wajib tahu wahai Amirul Mukminin bahwa ayahku ini punya istri, yaitu ibuku adalah seorang wanita kafirah majusiyah zinjiyah. Wanita kafir penyembah api dan dia adalah bekas budak hitam. Itu ibuku. Dia nggak mendidik aku dengan didikan Islam karena memang ibuku bukan seorang muslimah. Merah wajah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, fahmarra wajhuh. Yang kedua, kau katakan an yuhsina ismah, memilih nama yang baik buat anaknya. Ketahuilah nama yang dia berikan kepadaku adalah bukan Abdullah atau Abdurrahman, la Muhammad wala Ahmad. Nama yang dia berikan adalah Ju'al. Namaku adalah kumbang. Ju'al ay khunfasa, namaku adalah seperti itu. Ya kalau aku seperti begini, ya itu jangan nyalahkan, karena memang nama yang dia berikan adalah kumbang. Aku adalah seekor kumbang, bukan seorang manusia. Dan yang ketiga adalah an yu'allimahul kitab wa sunnah. Ayahku tidak pernah mengajarkan Al-Quran apalagi sunnah Nabi Muhammad. Dia sendiri kalau ngaji Quran itu Qurannya terbalik. Kecuali kalau datang Amirul Mukminin ke rumah, diangkat Qurannya. Qurannya pun terbalik begitu, gak bisa baca dia. Bagaimana dia akan mengajarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berbalik arah wajah Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada sang ayah,
sembari Sayyidina Umar bin Khattab memarahi ayahnya tadi dengan mengatakan, ya hadza laqad aqaqtahu qabla an ya'uqak wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Kau telah berbuat jahat kepada anakmu sebelum anakmu jahat kepada kamu. Sadar orang tadi ini, barulah kemudian dia mendidik anaknya. Ikhwani, man ahmal auladuhu fis sighar da'u fil kibar. Habib Ali Habsyi mengatakan, orang yang menelantarkan anaknya ketika dia masih kecil, anaknya akan hilang ketika dia sudah dewasa. Hati-hati, hati-hati ikhwani. Orang-orang salihin di zaman dahulu pernah itu mereka tidur di kaki ibunya. Diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad, ada seorang saleh luar biasa. Dia pernah tidur di kaki ibunya. Dia datang kepada ibunya, dia tidak akan memberikan air susu untuk ibunya. Sementara ibunya ingin dengan air susu itu. Ketika dia cari itu air susu, dia dapatkan itu air susu, lalu dia kemudian datang ke kamar ibunya. Ketika ibunya didatangi oleh sang anak tadi di kamarnya, dilihatnya sang ibu sudah terlelap tidur. Sang anak kemudian enggan membangunkan ibunya karena ibunya sudah tidur nyenyak dan nikmat. Maka ditunggunya sang ibu tadi itu hingga sampai ibunya tadi kemudian terbangun di waktu fajar. Ibunya pun mengatakan, nak, kenapa kamu nggak tidur? Ibu minum dulu. Aku tidak tidur sengaja, takut kalau nanti aku tertidur, ibu bangun, aku sudah dalam keadaan tidur. Maka diminumkan itu susu untuk ibunya, lalu ibunya sholat subuh bersama dengan anaknya, lalu ibunya tertidur dan anaknya tidur di kaki ibunya. Kalau ibunya ingin membangunkan anaknya, cukup hanya menyentuhkan kaki tersebut ke kepala anaknya, maka anaknya akan bangun. Banyak orang-orang tua, bukan hanya itu saja, masalah birrul walidain, bahagiakan orang tua, ajarkan anak-anak kita, mulai sejak menit ini dan mulai sejak saat ini dan dini ini juga, kenalkan anak-anak kita. Makanya orang-orang pada zaman dahulu tidak menempelkan poster-poster ataupun foto-foto di kamar anaknya, kecuali yang ditempelkan adalah poster foto para ulama dan para habaib. Supaya anaknya kalau bangun yang dilihat adalah Kiai Hamid, yang dilihat adalah Habib Ja'far bin Syekhan, yang dilihat adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad, yang dilihat adalah Habib Muhammad bin Idrus, yang dilihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, yang dilihat adalah mereka orang-orang salihin. Anaknya tidak melihat pemain sepak bola, anaknya tidak melihat penyanyi-penyanyi, anaknya tidak melihat orang yang buka aurat. Yang dilihat adalah ulama dan orang-orang yang soleh. Sudah begitu orang tuanya ma bainal maghrib wal isya, kalau anaknya nggak ada di rumah dicari sama orang tuanya. Jangan kalah dengan anak ayam, induknya ayam, kalau iteknya nggak ada dicari sama ibunya, sampai didapatkan anaknya baru kemudian masuk kandang, ibunya tenang. Ini anaknya orang kemudian bagaimana? Maghrib entah kemana, wallahu a'lam. Barangkali 2 malam 3 malam anaknya hilang, orang tuanya nggak apa-apa. Kalau ditanya kenapa anakmu hilang, kamu tidak kamu cari, dikatakan ya ndak usah Ustaz, dicari buat apa? Dia kalaupun ada di rumah ini ngabis-ngabiskan nasi saya. Ini orang tua zaman sekarang kayak gini tipenya ikhwani. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di acara haul yang insyaallah mudah-mudahan yang penuh dengan berkah ini, kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan semua apa yang menjadi keinginan kita digabulkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Karim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahmanu Ya Rahim, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan semua permintaan-permintaan kami ya Rabbana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami adalah keturunan orang-orang yang bisa menjaga salat mereka, bakti kepada kedua orang tuanya, dapat menjaga adabnya ya Rabb. Ya Karim, Ya Rahmanu Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami adalah orang-orang yang terlantar nanti di yaumil qiyamah. Kau hisab kami dengan hisab yang berat kelak di yaumil qiyamah. Ya Rabbana ya Allah, Ya Karim, Ya Rahmanu Ya Rahim, bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Syekh Muhammad Syarwani Abdan, bijahi jami'il awliya ajma'in wa awliyaikas salihin al-arifin. Ya Allah, apa kami yang hadir di tempat ini ya Allah, kami membawa hajat masing-masing,
Kami membawa niat kami masing-masing, kami membawa harapan kami masing-masing ya Allah, agar Kau kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia kedua orang tua kami. Ulama-ulama kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Khususnya mereka para habaib kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Khususnya Habibana Ali dan guru kita Guru Kashful, dan mereka dari hadirin dan guru-guru kita dan semua para hadirat yang hadir di tempat ini ya Rabbana ya Allah. Panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Ya Allah, jangan Kau matikan mereka sebelum mereka melihat anak-anaknya bakti kepada mereka. Jangan Kau matikan mereka ya Allah sebelum mereka melihat bagaimana anak-anak mereka menjadi qurrat ain kedua orang tuanya. Ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, agar Kau saksikan ya Allah para malaikat-Mu dan disaksikan oleh roh Syekh Muhammad Syarwani Abdan bahwa kami hadir di Majlisul Hall saat ini ya Allah. Kelak di yaumil qiyamah beliau akan melihat kami, beliau akan menuntun kami, beliau akan mencari kami ya Allah, sehingga kami akan dibawa dan akan digandeng tangan kami menuju majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rahmanu ya Rahim, kedua orang tua kami pula dan para ulama kami yang masih hidup ya Allah, jadikan kami sebagai anak-anaknya dan anak didik yang bakti kepada mereka. Jadikan kami sebagai anak keturunannya dan anak didik mereka ya Allah, dapat membuat bahagianya hati mereka. Adapun mereka yang telah wafat dan telah meninggal dunia, guru-guru kami ya Allah khususnya, terangi kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah dengan terangnya, terang benderang, dengan terang solawat, dengan terangnya zikrullah, dengan terangnya tilawatil Quran, dengan terangnya baktinya anak-anaknya, dengan terangnya kesolehan anak-anaknya ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Adapun ya Allah kedua orang tua kami yang telah wafat dan telah meninggal dunia, terangi kubur ayahanda kami, terangi kubur ibunda kami, terangi kubur mereka ya Allah, berkat daripada doa-doa kami dan hadirnya kami di Majlisul Haul ini ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim, khususnya ibunda kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan, penuh dengan peluh keringatnya, penuh dengan tetesan air matanya, penuh dengan rasa sakit di dalam tubuhnya ketika kami saat itu masih bayi, dipeluknya oleh ibunda kami, kemudian dianyominya, dilindungi dari teriknya panas matahari, dari tetesan hujan, dari dinginnya malam ya Rabbana ya Allah. Saat ini ibunda kami telah terbujur kaku di sana, ibunda kami telah tiada, ibunda kami hanya terbungkus dengan kain kafannya ya Allah. Bukan kami tidak ridha, tapi kami mengharap ya Allah dengan atas dasar kasih sayang-Mu yang maha pengasih, karena Engkau adalah zat yang maha pengasih, lebih sayang daripada ibunda kami kepada kami. Karena itu kami titipkan ibunda kami kepada-Mu ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad ya Rabbana ya Allah. Jangan Kau hancurkan tulang belulang ibunda kami ya Allah, ibunda kami yang telah menyusui kami, ibunda kami yang merawat kami, begitu pula ayahanda kami yang mencari nafkah, bahkan dengan mencari nafkahnya kadang-kadang bersinggungan dengan hal-hal yang syubhat, bahkan bersinggungan dengan hal-hal yang haram. Karena ayahanda kami menginginkan ketika beliau mencari nafkah tidak mendapatkan nafkah yang halal, hanya karena ingin menyenangkan hati anaknya di hari Idul Fitri. Ayahanda kami ya Allah mencari uang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang syubhat, bahkan dengan cara yang haram, hanya ingin menyenangkan hati anaknya, punya baju yang baru, punya sepatu yang baru, punya kopiah yang baru, punya bola yang baru, punya makanan yang nikmat. Ya Rabbana ya Allah, saat ini ayahanda kami telah tiada, ampunkan segala dosa-dosanya ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Kami mengharapkan lewat daripada ziarah kami di pusara daripada Syekh Muhammad Syarwani Abdan ya Allah ya Karim, luaskan kubur mereka seluas mata mereka memandang ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Saat mereka kemudian ya Allah memanggil nama anak-anaknya, kami pun datang ya Rabbana ya Allah saat itu ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Fatimah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Khadijah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Aisyah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Maryam, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidina Muhammad, dengan Sayyidina Muhammad. Begitu pula ayahanda kami ya Rahmanu ya Rahim, bahagiakan mereka di alam sana ya Allah. Bahagiakan idza surra arwahus salah bi abna'is salah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ta'attaf alaina ya atuf, irham alaina ya rahim, ya ij'alna bitadhkirika muntafi'in wa bitadhkirika muntafi'in ya Rabb ya alhiqna bis-salihin al-arifin. Allahumma rfa'na al-ghala'a wal qahta wal jawra wal fitan wal waba wa sa'ira anwa'il bala min biladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bertubi-tubi ke negeri kami Indonesia ya Allah, musibah dan bala datang ya Allah, barangkali kami lalai kepadamu ya Allah, barangkali kami ya Allah jauh dari Nabi Muhammad, barangkali kami ya Allah telah menentang orang tua kami ya Allah, lewat majlis haul ini, lewat majlis ziarah ini ya Rabbana ya Allah, angkat bala ini ya Allah, angkat segala musibah yang ada di negeri kami yang kami cintai ya Allah, jadikan negeri kami adalah negeri yang penuh kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan, dan jadikan negeri ini adalah sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan permintaan kami hanyalah satu ya Allah, permintaan kami hanyalah satu ya Karim, bijahi Sayyidina Muhammad ya Allah, pandanglah wajah kami ya Allah, saat tangan kami menengadahkan tangan ini, gapailah tangan kami ya Allah, gapailah dengan tanganmu yang maha halus, gapailah dengan tanganmu yang maha rahmat ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kau cabut ya Allah lewat malaikat Israel, ya Allah ruh kami kau cabut lewat malaikat Israel alaihi salam ya Allah. Tunjukkan ya Allah wajah Nabi Muhammad di hadapan wajah kami. Kalau dulu anak-anak pada zaman dahulu melihat wajah Nabi Muhammad di dalam ru'yah tidurnya, ketika di dalam ru'yah tidurnya beliau kemudian sang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, tadi malam aku melihat wajah Nabi Muhammad dalam keadaan dalam ru'ya manamiyah, mimpi tidur anakmu ini ibu." Ibunya mengatakan, "Kalau kamu hanya tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka jangan cerita dengan ibu." Hari kedua anaknya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ibunya berkata, "Kalau masih mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, orang lain masih bisa banyak bermimpi bertemu dengan Rasulullah." Hari ketiga, keempat, hingga hari kesekian kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka ibunya mengatakan, "Ma anta rijal, engkau bukan orang saleh, kau bukan aulianya Allah, kau bukan seorang ulama kalau hanya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad." Lalu sang anak yang usia 6 tahun ini berkata kepada ibunya, "Apa yang ibu kehendaki dari anakmu ibu?" Ibunya mengatakan, "Ibu ingin kau lihat wajah Nabi Muhammad wa yaqadhah." Ibu ingin engkau lihat wajah Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, kata ibunya. Maka sang anak pun datang ke kamarnya mengambil air wudhu, buka di Al-Quran. Saat dia kemudian sholat tahajud, sujud di hadapan Allah, mengatakan, "Ya Allah, aku ingin ibuku ridha kepada aku. Aku ingin ya Allah, kau tunjukkan wajah Nabi Muhammad di hadapan wajahku." Ketika itu anak itu tersebut tidur di atas sajadahnya. Ketika dia tidur di atas sajadahnya, bermimpi bertemu dengan Tal'ah Hashimiyah, Tal'ah Sayyidina Muhammad, wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan ketampanan, penuh dengan cahaya yang luar biasa, cahaya Rasulullah yang begitu hebat. Lalu sang anak mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku tidak ridha kalau aku bertemu dengan engkau dalam keadaan tidur ataupun mimpi." Rasul berkata kepada sang anak tadi, "Ya Ibrahim," namanya Ibrahim, daripada Ibrahim Ad-Dasuqi namanya. Maka ibu Rasul berkata kepada Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuqi yang usia 6 tahun, "Wahai Ibrahim, buka matamu. Saat ini kau tertidur bertemu dengan aku dalam mimpimu. Buka matamu. Kau dalam keadaan terpejam tidur, wahai Ibrahim." Maka sang anak yang namanya Ibrahim Ad-Dasuqi usia 6 tahun itu membuka, membelalakkan matanya. Dia lihat wajah Nabi Muhammad ada di wajah Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuqi. Lalu kemudian Rasul pun mengecup daripada kening Ibrahim Ad-Dasuqi. Dari itulah kemudian Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuqi usia 6 tahun datang ke kamar ibunya. Ibunya lagi sujud, doa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, jadikan anakku anak yang bakti kepada aku, jadikan anakku ya Allah menjadi bersanding bersama dengan Nabi Muhammad kelak fi yaumil qiyamah." Maka sang anak mengatakan, seusai sholat daripada ibunya, dia peluk ibunya, dia rangkul ibunya, dia cium lutut ibunya, dia katakan, "Ibu, aku telah bertemu dengan Rasulullah." Apa? Mimpi atau bertemu dalam keadaan terjaga? "Tidak ibu, aku dalam keadaan terjaga bertemu dengan Rasulullah." "Mana buktinya?" "Keningku dikecup oleh Rasulullah, dicium oleh ibunya." Benar, ini bau harumnya Rasulullah. Bagaimana ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Didikan orang pada zaman dahulu tidak hanya mimpi, bahkan menginginkan anaknya menjadi wali Allah di usia 6 tahun. Insya Allah mudah-mudahan lewat daripada ziarah ini, insya Allah Allah Ta'ala kabulkan hajat kita.
Jadikan semua apa yang menjadi kehajatan kita Allah Ta'ala ridhai insyaallah fi dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسالك مستعانك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستعانك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. عبد القادر بخير مساعدك يا حبيبي يا الله بخير jangan enggak kubur tak boleh